Shalom Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan. Shalom. Selamat datang di ibadah tengah minggu hari ini. Siapkan kita untuk bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sama-sama kan kata lagu dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Kami masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, 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 oh. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, serahkan diri buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, siapkan hatimu. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan posisi terbaikmu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur buat nafasmu, buat kesehatanmu Tuhan. Kami bisa ada, kami bisa berkumpul Tuhan. Kami sama-sama menyembahmu Tuhan melalui ibadah online kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami mau bersyukur Tuhan untuk sama-sama kita mau menganggap Engkau lah Allah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami untuk kami sama-sama menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama mau kita katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memuliakan
jalanmu. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama kan kita beri lagu ini dari awal. Kau Bapa, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Benar Tuhan, rencana-Mu itu sangat indah bagi kami ya Tuhan. Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Yes Lord, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, yes Lord, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau menyembah Kaulah segala. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yes Lord, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami ya Tuhan. Kaulah yang kami pandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, yes Lord, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 sekali katakan mengasihi, oh Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kau fokus terhadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau
Kaulah Allah kami, Kaulah Raja kami. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu yang lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan. Yes, Lord. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Angkat tanganmu saudara, katakan lagi nih. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan yes Lord. Katakan lagu ini. Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu yang sama membangkit berdiri. Ya Tuhan, benar ya Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu Kaulah yang kami pandang. Yes Lord. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Salam Bapak Ibu semuanya, di sore hari ini kita bisa hadir lagi di tempat ini Bapak, kita merayakan ibadah tengah minggu. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Tapi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di sore yang indah ini Bapak, Engkau bisa satuan kami Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami ya Bapak. Di sore hari ini pun Tuhan Yesus kami datang lagi Bapak, beribadah Tuhan Yesus, ibadah pertengahan bulan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhirnya Bapak. Tuhan, siapapun kami, apapun kami yang ambil bagian di sore malam hari ini Bapak, berkati kami semua dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Tuhan, bahkan nambah doa Tuhan Yesus, buat tempat ini Bapak, ruang doa ini, kami doa Tuhan Yesus, berkati dari lantai pertama, kedua, ketiga Tuhan Yesus, segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau yang mau mengganggu ibadah kami sore malam hari ini Tuhan Yesus, kami sepakat satu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus tempat ini ya Bapak. Tuhan berkati juga karyawan PT Jaya Hermosa Bapak di tempat ini Tuhan Yesus, dari yang terendah hingga tertinggi Tuhan Yesus. Berkati, satukan mereka terus bisa bersatu hati mengerjakan sesuatu pekerjaan ya Bapak. Tuhan berkati juga Pak Andi Bu Enda sebagai direktur utama di perusahaan PT Jaya Hermosa Tuhan Yesus. Berikan nikmat marifat dari sorga Bapak, beri tambahkan lapangan pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaannya,
Berkati anaknya Lukas Lopanda, berkati juga keluarga besarnya Tuhan Yesus, bahkan berkati juga pelayanannya Bapak. Tuhan, sungguh kami percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali di tempat ini Tuhan Yesus. Kami datang bawa masalah, problema, sakit penyakit Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapak, kembali kami nanti di tempat ini kami membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua yang dari, berkati juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, jamah hamba-Mu Tuhan Yesus, ajar-ajari hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya hamba layak di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya ya Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Semua umat yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Di sini kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Yang saya ambil dari firman Tuhan ialah dari 2 Korintus 4 ayat 18. Di situ saya bikin perikopnya adalah mujizat nyata. Ya Bapak Ibu ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, saya ulangin Bapak Ibu ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya Bapak Ibu ya. Di 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan di situ, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi yang kelihatan itu adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar Bapak Ibu di ayat 18 ini ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, katanya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita memperhatikan, semua kita manusia yang hidup ini tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah sementara, bahkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal Bapak Ibu ya. Jadi saya mau terus mengajak Bapak Ibu untuk belajar mengenai firman Tuhan ini. Biar kita bisa masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Bahkan saya mau mengajak Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya untuk membaca firman Tuhan. Seperti firman di sini di sore hari di 2 Korintus 4 ayat 18 ini Bu. Dikatakan di situ, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami itu siapa Bu? Kita-kita ini Bu ya. Kita-kita ini manusia ya. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Ya Bu ya, seperti contohnya kalau kita punya harta Bu, kita merebut harta di dunia ini gak ada artinya. Jadi harta itu adalah sementara Bu, gak kita bawa mati, enggak. Bahkan uang pun Bu, itu untuk sementara. Gak ada yang mati bawa uang, gak ada yang mati bawa harta, enggak Bu. Sekalipun dia kaya, dia bisa jadi nomor 1, di Cilegon ini Bu, di Serang ini. Tapi kalau yang namanya orang meninggal itu semuanya itu ditinggalkan Bu, harta dan bahkan semua harta bendanya. Bahkan duitnya pun kalau dia punya duit berlimpah-limpah itu nggak ada artinya Bu. Makanya mending kita seperti yang melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya Bu ya. Yang kelihatan itu kan gimana kita caranya minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan memberi, kapan dia memberi, kan gitu Bu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Di sini juga saya bacakan saja. Ya Bu ya. Inilah hidup yang kekal itu. Saya ulangi, inilah hidup yang kekal itu ya Bapak Ibu ya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di situ adalah besar. Siapa itu Bu? Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang tidak engkau utus. Ya Bapak Ibu ya. Di situ kan engkau adalah Roh besar, Allah kita. Ya Bu, Bapak Ibu ya. Inilah hidup yang kekal katanya di situ.
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi aku di sini ya ngajak Bapak Ibu terus tidak bosan-bosan untuk mari kita sama-sama belajar Bu mengenai firman Tuhan, dan mari kita sama-sama membaca firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi saya juga mau minta kepada Bapak Ibu ya, jangan cuma hanya membaca, tapi jangan hanya cuma merenungkan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ayat selanjutnya Bapak Ibu ya, yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Ya Bapak Ibu, saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman ya Bu ya, saya ulangin lagi Bu. Naaman di situ menjadi panglima Raja Aram. Adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan Bu, seorang pahlawan, panglima raja, orang yang terpandang. Tetapi dia sakit kusta Bu, karena apa? Kan gitu ya Bu ya. Itu di situ harus ada pertanyaan buat kita. Kenapa? Ya Bu ya. Kita lanjut ayat 2-nya. Ayat 2-nya, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Orang Aram pernah keluar membawa gerombolan. Nah, sebagai contohnya Bu, Bapak Ibu ya, saya seperti saat ini di Indonesia ini kan lagi semarak COVID. Nah, jadi kita nggak boleh seperti orang Aram keluar bawa gerombolan, bergerombol atau duduk rame-rame, tidak kasih jarak, atau tidak kita abaikan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, jaga jarak, pakai masker, kita abaikan itu, akhirnya kena penyakit, ya Bu ya. Jadi di situ dikatakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman, ya Bu ya. Di ayat 3-nya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya Bapak Ibu ya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi begitu juga kita Bu, kalau kita memang udah kena penyakit, ya Bu ya, jangan terus bingung, jangan terus bingung kayak orang yang kelabakan gitu ya Bu ya. Terus harus berdoa Bu, berdoa dulu, minta sama Tuhan ya kesembuhan ya Bapak Ibu ya, karena Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan terus bingung ke rumah sakit mana, jangan terus bingung saya ini kena apa, saya ini penyakit apa saya ini benar-benar kena COVID, jangan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus doa dulu Bu. Semua kan kita semua pada pintar doa Bapak Ibu ya, udah pada pintar doa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan terus kebingungan gitulah, kayak umpamanya kayak ada orang seberang sana rumahnya kebakaran terus bingung, dia nggak bisa ngambil inisiatif, ngambil air atau apa kan Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di sini semua, saya mau mengajak Bapak Ibu ya, begitu juga semua kita yang hadir di sini sama-sama belajar, baik itu membaca firman maupun berdoa Bapak Ibu ya. Jadi itulah obat salah satunya buat Bapak Ibu ya, doa dulu. Nah, baru nanti tunjukkan Tuhan baru menunjukkan buat kita kalau memang kita harus ke rumah sakit, kalau memang kita harus kalau memang kita harus dirawat. Ya Ibu Bapak Ibu ya, jangan terus bingung dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus doa dulu
ya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan gimana ini? Kita tanyakan sama Tuhan. Tuhan pasti jawab, Bu. Karena Tuhan kita adalah orang yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah punya segalanya, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Tuhan kita karena di situ dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu ya, kalau memang kita mau minta kepada Tuhan pasti diberi. Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya nggak mau panjang lebar Bapak Ibu untuk menyampaikan firman di sore malam hari ini ya. Bapak Ibu ya, semuanya saya mau terus untuk mengajak Bapak Ibu belajar dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, bahkan berdoa Bapak Ibu ya. Kalau di sini untuk ayat terakhirnya saya ambil dari Lukas 4 ayat 27. Ya Bapak Ibu ya. Lukas 4 ayat 27. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya Bapak Ibu ya. Naaman itu adalah orang yang percaya sama Tuhan. Ya, orang Syria, Naaman itu orang yang percaya. Jadi makanya dia benar-benar ditahirkan sama Tuhan, ya Ibu ya. Saya ulangi lagi, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta, hampir semua orang kena kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman, katanya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kita juga gitu Bu, Bapak Ibu ya. Sekalipun tetangga kanan kiri kena umpamanya, kita juga jangan bingung Bu. Sekalipun dalam keluarga kita ada yang kena, baik anak kita, suami, ya Bapak Ibu ya, cucu yang ada di rumah, jangan terus kita bingung Bu. Kita minta sama Tuhan, kita harus ditahirkan, pasti tahir Bapak Ibu, ya. Seperti Naaman di situ dikatakan oleh firman-Nya tadi kan Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rasa saya tidak mau panjang lebar buat menyampaikan firman di sore malam hari ini Bapak Ibu. Jadi tak bosan-bosannya saya untuk mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk mari kita belajar dan belajar untuk firman Tuhan. Mari kita selalu baca firman Tuhan, mari kita selalu merenungkan firman Tuhan, bahkan mari kita selalu melakukan firman Tuhan. Begitu juga berdoa Bapak Ibu ya. Sore hari ini mari kita sama-sama doakan Bapak Ibu ya untuk hari Minggu nanti supaya kita bisa beribadah lagi Bapak Ibu di Taman Kopassus, karena kita tahu bahwasanya kita dengar tuh ada Kopassus lagi di lockdown, banyak Kopassus yang lagi kena Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama dalam doa supaya semuanya Kopassus ditahirkan, disembuhkan. Jadi kita bisa aman beribadah di Taman Kopassus. Jadi semua lingkungan yang ada di Kopassus itu jauh dari virus corona Bapak Ibu ya. Bahkan seluruh Indonesia dijauhkan dari virus corona. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan di sore malam hari ini. Salam buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Mari saudara, kita angkat pujian, kita angkat penyembahan kita. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau Bapak Ibu Saudara jika mempunyai mobile banking BCA dapat mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pada sore yang indah ini ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami sudah tiba di ruangan ini bukan suatu kuat dan gagah kami, karena Engkau Tuhan yang telah menuntun kami, menggendong kami ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, pagari bentengi ruangan ini dari lantai 1 sampai lantai 3 ya Tuhan Yesus. Biar roh yang telah mengganggu ibadah kami ya Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menjaga-jaga ruangan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk tim pendoa syafaat juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Para pekerja, guru sekolah minggu, begitu juga gereja kami yang ada di Kopassus juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang datang ke rumah ibadah kami ya Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang patut disembah, hanya Tuhan yang patut ditinggikan ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga buat Pak Andi serta Ibu Enda Lukas Lepanda juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Diberkati usaha pelayanan juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Rumah tangganya juga Kau berkati ya Tuhan. Lipat maripat dari sorga ya Tuhan Yesus. Biar Pak Andi sama Ibu Enda selalu mengayomi gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan perekonomian bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari virus corona ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya virus corona akan berakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami untuk berdoa buat tim yang telah mengobati virus corona juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat Pak Peri dengan Tiara yang sudah melayani kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Inilah dosa syafaat kami, sempurnakanlah dosa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, sebelum kita doa berkat, kita mau doa sama-sama buat semua Kopassus yang ada di Taman Kopassus, semuanya bisa cepat tahir dan kita bisa beribadah lagi. Bapak Ibu ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus di sore hari ini Bapak. Kami mau doa sama-sama Tuhan dari atas mimbar ini. Kami semua yang hadir mau doa Bapak buat Taman Kopassus, buat Kopassus dari pangkat yang terendah bahkan yang tertinggi Bapak. Berkati semua yang kena virus corona ini, tahirkan Tuhan Yesus, jamah mereka Bapak. Jauhkan semua dari virus bakteri penyakit Tuhan Yesus. Tuhan bahkan nambah doa buat semua komandannya Bapak, berkati semua dalam pelayanan Bapak, berkati semua dalam usaha mereka Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Bapak, dimanapun Kopassus saat ini Bapak, berkati semuanya Bapak, beri kesehatan semuanya Tuhan Yesus. Mereka kembali dengan sehat, berangkat dengan sehat, kembali juga ke Taman Kopassus yang ada Serang ini dengan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mau kita akhirin ibadah kita sore hari ini. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput engkau dan saya masuk ke saleh-salehnya. Semua kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ibadah telah selesai, sampai ketemu di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar.